Konsekuensi dari sikap balik yang mengubah ketentuan dari putusan Mahkamah Konstitusi soal ambang batas pencalonan kepala daerah diantaranya berdampak pada PDI Perjuangan yang tidak memungkinkan untuk mengusung calon kepala daerah sendirian. Apakah RUU Pilkada menyikapi putusan MK baik soal ambang batas pencalonan maupun syarat usia calon kepala daerah akan segera disahkan oleh DPR dalam paripurna besok? Sudah bergabung rekan kami ada Nurul yang melaporkan langsung dari gedung DPR Jakarta. Jadi Nurul, bagaimana sikap fraksi PDI Perjuangan dalam menanggapi fraksi-fraksi lainnya yang menyetujui revisi Undang-Undang Pilkada ini? Ya, Zilvia dan juga Reza, tadi memang sempat ada ketegangan pada saat rapat Panja RUU Pilkada di mana tadi Wakil Ketua Balik Ahmad Baidowi ini mengklaim bahwa mayoritas dari anggota Balik ini menyepakati Panja ini merujuk ke putusan MA. Dan juga tadi setelah klaim dari Ahmad Baidowi ini, lalu kemudian anggota Balik dari fraksi Demokrat Beni Harman ini meminta pimpinan Balik untuk meminta pendapat dari fraksi-fraksi lain yang hadir. Namun Awi ini tidak menggubris usulan dari Beni Harman itu. Lalu anggota Balik dari fraksi PDI Perjuangan Putra Nababan ini mempertanyakan kepada Awi. Ia menanyakan pimpinan ini setuju atas putusan apa. Lalu Awi ini mempertegas kalau yang disetujui adalah soal batas usia minimum untuk pemilihan calon kepala daerah. Lalu Putra pada saat rapat itu menegaskan bahwa pada saat ini fraksi yang baru mengeluarkan pendapat ini baru 2 fraksi saja. Selain itu tadi sempat saya katakan bahwa Balik ataupun Panja RUU Pilkada ini merujuk kepada putusan MA dan putusan MA itu mengatur bahwa usia minimum untuk calon kepala daerah baik itu tingkat gubernur, calon kepala daerah dan juga wakil kepala daerah untuk tingkat gubernur ini di usia 30 tahun dan 25 tahun untuk calon kepala daerah di tingkat kabupaten kota pada saat pelantikan. Dan putusan MA ini merujuk pada PKPU ataupun peraturan KPU RI nomor 9 tahun 2020. Sementara itu usai rapat pada tim musyawarah dan juga tim sinkronisasi, tadi anggota Balik dari fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan ini mengatakan bahwa pihaknya ini sekalipun fraksi PDI ini tidak menerima, namun faktanya ini sudah diterima oleh sebagian besar ataupun mayoritas dari anggota Balik dan juga Panja. Dan pihaknya dalam hal ini PDI Perjuangan ini tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Namun tadi Arteria ini menegaskan PDI Perjuangan tetap bisa mencalonkan ataupun mengusung calon jika menggunakan putusan MK. Dan berikut pernyataan lengkap dari Arteria Dahlan. Sampai 16% di DKI ini Bang, berarti artinya dengan poin kemarin PDP bisa tetap mengusung. Iya. Dengan 16,5% itu kursi di DKI. Tadi artinya PDP menolak untuk Kaisang lagi, apa gimana? Karena kan ini loh yang dilakukan oleh kami. Tadi kami mendapat tugas dari pimpinan kami dari Bu Puan Maharani. Ya, pertama lakukan episentrumnya adalah kepentingan rakyat. Makanya segala pembahasan tadi, walaupun kita banyak sekali hal-hal yang kita ingin utarakan, tapi kita simpan. Kita main ke substansi. Substansinya apa? Pertama kita bicara threshold, yang kedua kita bicara usia, ya kan? Alhamdulillah yang tadi itu, ya thresholdnya kan sudah aman. Yang usia, ya itu juga nggak bisa terlalu ini. Namanya berpolitik itu kan nggak bisa maunya kita. Fraksi menerima nih Bang, masalah usia, fraksi menerima. Nah, kita sekalipun fraksi tidak menerima, faktanya adalah sudah diterima. Kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi apa artinya itu ada lobby ke PDI Perjuangan sebelumnya? Zilvia dan juga Reza, memang ini bisa dikatakan proses
RUU Pilkada ini berlangsung sangat cepat karena baru saja kemarin Mahkamah Konstitusi ini memutuskan bahwa soal RUU Pilkada putusan MK nomor 60, namun hari ini hari selanjutnya Balik DPR RI langsung membentuk panja RUU Pilkada untuk mempercepat pembahasan soal RUU Pilkada. Padahal kemarin ini PDI Perjuangan sudah menyambut baik putusan MK dan PDI Perjuangan ini memastikan akan ikut berlaga di Pilkada pada Pilkada Banten, Jakarta, Jawa Barat hingga Papua. Namun sementara itu jika Balik ataupun panja RUU Pilkada ini menolak putusan MK yang kemarin sudah disahkan, maka PDI ini tidak bisa lagi mengusung calonnya sendirian untuk spesifiknya di daerah wilayah Jawa Tengah. Sementara itu, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep ini bisa maju ataupun bisa diajukan untuk menjadi calon kepala daerah di wilayah Jawa Tengah. Valen. Terima kasih Nurul Zenita atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.